Jakarta Bangkit. Tema ini diangkat untuk peringatan hari ulang tahun ke-494 Kota Jakarta tahun 2021. Kondisi Jakarta pada tahun 2021 ini telah mendorong seluruh elemen masyarakat bersatu, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam berjuang di masa pandemi menuju Jakarta Bangkit. Tahun ini, logo hari ulang tahun yang dipilih memiliki filosofi yang menggambarkan harapan dan mimpi masyarakat Jakarta untuk bangkit. Selain itu, ada elemen identitas plus Jakarta yang menunjukkan Jakarta sebagai kota kolaborasi. Masa pandemi sejak tahun lalu adalah waktu yang penuh dengan tantangan. Kota ini terus beradaptasi dan berjuang untuk bisa pulih. Ada banyak kebijakan dan program telah kita lakukan. Di antaranya pemulihan ekonomi, vaksinasi, dan program-program lainnya. Penerapan protokol kesehatan yang ketat dan kerja keras tenaga kesehatan serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga dibantu oleh seluruh elemen masyarakat, adalah upaya agar kita semua berkolaborasi menuju ke arah Jakarta Bangkit. Tahun 2021 ini menjadi tahun kedua peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta di masa pandemi. Rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan rangkaian acara yang diadakan secara virtual. Hal ini dilakukan agar tetap bisa dinikmati oleh masyarakat umum dari rumah masing-masing. Rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta sudah dimulai sejak April 2021 dalam sebuah rangkaian kegiatan bertajuk Berkah Energi Ramadan. Selain itu, sudah berjalan juga Jakpreneur Fest yang bertujuan menjembatani UMKM sebagai upaya membangkitkan perekonomian kota. Selain itu, Jakarta Investment akan diadakan dengan tujuan memperbaiki keadaan fiskal Jakarta melalui skema investasi dan membangun Jakarta dengan kolaborasi. Dari sisi transportasi, akan dilaksanakan penataan stasiun tahap 2, fasilitasi integrasi CSW, dan sayembara desain proteksi jalur sepeda. Sedangkan untuk pemulihan lapangan pekerjaan akan dilaksanakan kegiatan kolaborasi sosial berskala besar ketenagakerjaan, pelatihan kerja, serta mendorong penempatan kerja. Aksi hemat energi. Provinsi DKI Jakarta. Enggak ini? Udah nyala. Aduh, siapa? Kemudian kita masukkan dulu. Kemudian masukkan dulu. Belum. Baca video dulu, Pak. Baca video dulu. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta tahun 2021 segera dimulai.
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembacaan sejarah singkat Jakarta oleh Sheila Purnama Bulan. Sejarah singkat Jakarta. Asal-usul Jakarta berdasarkan prasasti Tugu abad keempat Masehi, Kerajaan Tarumanegara di bawah Raja Purnawarman membuat saluran Candrabaga dan Gomati untuk mengatasi banjir dan irigasi pertanian. Hal ini menjadi bukti daerah di sekitar Kampung Tugu Jakarta menjadi daerah pertanian pada waktu itu. Kemudian prasasti Batu Tulis di Bogor menjelaskan tahun 1333 Masehi telah berdiri Kerajaan Pajajaran dan Pelabuhan Sunda Kelapa, merupakan salah satu pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran, serta Sungai Ciliwung menjadi jalur transportasi air yang sangat penting. Pada tanggal 21 Agustus 1522 Masehi, terjadi perjanjian dagang antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis, sehingga memberi kebebasan Portugis dalam berdagang di Sunda Kelapa. Sebagai gantinya, maka Portugis membantu mempertahankan serangan dari luar Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1527 Masehi, Portugis kembali ke Sunda Kelapa untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut. Tetapi Sunda Kelapa telah dikuasai oleh tentara Kerajaan Demak di bawah pimpinan Valetehan. Pada tanggal 22 Juni 1527, Valetehan dapat mengalahkan dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna. Pada tanggal 13 November 1596, armada kapal kongsi dagang Belanda VOC pertama merapat di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada waktu Jayakarta dipimpin Pangeran Wijaya Krama atau dikenal dengan nama Pangeran Jayakarta. Pada tanggal 22 Oktober 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon-Koen memperkuat pertahanan dengan membuat loji di Sunda Kelapa. Dan tanggal 12 Maret 1619, Jan Pieter Zoon-Koen mendirikan benteng di tepi Sungai Ciliwung yang kemudian diberi nama Kastil Batavia, yang merupakan embrio kota Batavia. Pada tanggal 28 hingga 30 Mei 1619, Jan Pieter Zoon-Koen menyerang keraton Pangeran Jayakarta dan mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Kemudian Jan Pieter Zoon-Koen menjadikan kota Batavia sebagai pusat kongsi dagang Belanda VOC. Awal abad ke-18, kota Batavia berada pada masa kejayaan, hingga dapat julukan Ratu dari Timur dengan ditandai dibangunnya bangunan-bangunan megah dan bersejarah yang hingga saat ini masih ada, seperti Museum Sejarah Jakarta yang pernah digunakan sebagai gedung Balai Kota Batavia, dan Museum Bahari Jakarta yang pernah digunakan sebagai gudang rempah-rempah. Pada masa pemerintahan militer Jepang, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1942, melalui maklumat Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang, mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik simpati orang Indonesia agar mendukung Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Republik Indonesia dikumandangkan di Jakarta. Sejak saat itu, secara tidak langsung, Jakarta menjadi ibu kota Indonesia.
Pada tanggal 30 Desember 1949, Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat atau RIS, Arnold Isaac Zacharias Momonutu menegaskan bahwa sejak 30 Desember 1949, nama Batavia berganti menjadi Jakarta. Pada tanggal 23 Februari 1956, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara Jakarta Raya 6/D/K/1956 bahwa tanggal 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai hari kelahiran DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 1964, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Jakarta dipimpin oleh Wali Kota Suwiryo. Kemudian estafet kepemimpinan Jakarta dilanjutkan oleh Gubernur Daan Yahya, Samsul Rijal Sudiro, Sumarno Sastroatmojo, Hendrik Jul Hermanus Gantung, Ali Sadikin, Cokro Pranolo, R. Suprapto, Wiyogo Atmo Darminto, Suryadi Sudirja, Sutioso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, dan saat ini dipimpin oleh Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Demikian pembacaan sejarah singkat Jakarta. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta tahun 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Amanat Inspektur Upacara
Barisan diistirahatkan. Tuh amanat, istirahat di tempat. Gerak. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang terhormat Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta, yang saya hormati Komandan Pasmar 1, yang saya hormati Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma, yang saya hormati Pangdam Jaya, yang saya hormati Kapolda Metro Jaya, yang saya hormati Panglima Komando Armada 1, yang saya hormati Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1, yang saya hormati Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang saya hormati Komando Garnisun Tetap 1, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Bamus Betawi, yang saya hormati Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi, para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta, para ASN se-Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh warga Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di dalam upacara peringatan ulang tahun Kota Jakarta. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta, kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forkompimda, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para seniman, budayawan, pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, rekan-rekan pers, baik media cetak, elektronik, teman-teman pegiat media sosial, termasuk juga apresiasi kepada aparat keamanan, TNI Polri, Satpol PP, para petugas tenaga kesehatan yang tidak pernah berhenti mengabdi untuk sesama, para petugas Dinas Perhubungan, unsur kecamatan, kelurahan, RT RW, itu semua adalah sebagian dari segenap kalangan masyarakat di Jakarta yang di dalam suasana pandemi ini terus-menerus bahu-membahu bekerja bersama untuk memastikan bahwa masyarakat di Jakarta, warga di Jakarta merasakan keselamatan, keamanan, ketenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, tema peringatan ulang tahun Jakarta tahun ini adalah
Jakarta Bangkit. Tema ini mengandung makna sebagai upaya pemulihan ekonomi, pemulihan kondisi kesehatan, menuju kota berketahanan, menuju kota berkelanjutan, yang menggambarkan harapan dan mimpi masyarakat Jakarta untuk bangkit. Selain itu, ada elemen plus Jakarta yang menunjukkan Jakarta sebagai kota kolaborasi. Sejak masa pandemi tahun lalu, kota ini terus beradaptasi, terus berjuang untuk bisa pulih. Di kota ini berkumpul begitu banyak individu, lembaga yang saling bisa berkontribusi untuk memajukan kota kita. Di kota ini berkumpul begitu banyak lembaga swadaya masyarakat. Di kota ini berkumpul begitu banyak lembaga pemikir, think tank. Di kota ini begitu banyak perusahaan, dunia usaha yang luar biasa jumlahnya. Di kota ini begitu banyak kampus perguruan tinggi. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki jumlah lembaga baik swasta maupun sosial sebanyak di Jakarta ini. Karena itulah Pemprov DKI Jakarta mengedepankan kolaborasi, mengajak seluruh komponen untuk bekerja bersama, memajukan kota Jakarta sebagai ikhtiar kolektif kita. Mengajak seluruh komponen untuk bekerja membangun kota Jakarta. Bukan hanya Pemprov DKI Jakarta. Di banyak daerah, beban tugas hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah daerahnya. Di Jakarta, pemerintah daerahnya harus menambah porsinya. Satu adalah melaksanakan yang memang diembankan kepada pemerintah daerah, tapi dua, mengajak semua sumber daya yang ada di kota ini untuk bergerak bersama memajukan kota. Karena itu, ketika kita bicara rencana pembangunan, maka kita bukan bicara rencana pembangunan Pemprov, tapi rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan kota, rencana pembangunan masyarakat. Itu sebabnya kita mengedepankan di masa pandemi ini kolaborasi sosial berskala besar, melibatkan semua pihak untuk mau terlibat langsung di dalam menangani persoalan-persoalan yang muncul akibat pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Kota Jakarta adalah kota yang dipenuhi dengan pribadi-pribadi tangguh. Di kota ini berkumpul orang-orang yang sanggup untuk menghadapi tantangan, sanggup untuk menghadapi cobaan, tidak mudah menyerah, selalu ingin mendapatkan peningkatan, dan siap untuk bekerja keras, bekerja tuntas. Kota ini penuh dengan orang-orang yang tangguh itu. Karena itulah ketika tahun lalu kita menghadapi pandemi dan kita merayakan ulang tahun Jakarta, kita mengambil tema Jakarta Tangguh. Tahun ini kita mengambil tema Jakarta Bangkit, sembari mengingatkan kepada semua bahwa sifat dasar dari pribadi-pribadi yang ada di kota ini adalah orang-orang yang mau menghadapi tantangan. Masyarakat Betawi yang pekerja keras, yang ulet, yang selalu siap untuk menghadirkan kemajuan, merupakan bagian utama dari sejarah perjalanan kota ini. Masyarakat Betawi telah menjadi simpul fasilitator tumbuhnya perasaan persatuan, tumbuhnya perasaan kebangsaan, tumbuhnya perasaan kebersamaan.
Dalam sejarah perjalanan kota ini, masyarakat Betawi memfasilitasi seluruh unsur suku bangsa yang ada di Nusantara untuk merasa berada di rumahnya ketika mereka datang tinggal hidup di Jakarta. Masyarakat Betawi menghadirkan perasaan kesetaraan, menghadirkan perasaan keterbukaan. Dan di kota inilah terjadi pertemuan lintas suku, lintas etnis, lintas bangsa, yang kemudian berhasil membuat sebuah simpul kebangsaan, simpul persatuan. Kontribusi yang luar biasa dari perjalanan kota ini, di mana masyarakat Betawi menjadi unsur terpenting dalam memfasilitasi tumbuhnya perasaan kebersamaan. Perjalanan kota Jakarta yang sudah hampir 500 tahun ini adalah perjalanan yang penuh dengan kisah naik turun. Kisah di mana kita menghadapi peluang, tapi juga kisah di mana kita menghadapi tantangan. Dalam perjalanan itulah kita menyaksikan kota ini tumbuh makin kuat, makin berkembang. Dan setelah kita memasuki 3-4 dekade belakangan ini, kita menyaksikan bahwa penduduk kota Jakarta mengalami penambahan dari berbagai unsur yang ada di Indonesia. Berdatangan dari seluruh Nusantara, datang ke kota ini untuk ikut memajukan kota Jakarta, untuk ikut mendorong peningkatan perekonomian, mendorong kontribusi kemajuan kesenian, kemajuan kebudayaan, kemajuan peradaban. Berbagai unsur datang, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, tapi datang ke kota ini untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Jakarta memfasilitasi hadirnya kehidupan yang lebih baik. Karena itulah saya ingin mengingatkan kepada kita semua, di saat kita saat ini menghadapi gelombang pandemi, hantaman krisis kesehatan, hantaman krisis ekonomi, mari kita ingat kembali bahwa kita datang ke kota ini untuk menghadapi tantangan. Datang ke kota ini untuk bisa meningkatkan, mendorong kemajuan bagi pribadi, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Yang berada di kota ini adalah orang-orang yang berani meninggalkan zona nyaman, datang menghadapi tantangan, datang menghadapi sempitnya kesempatan. Di kota ini dialami semua cobaan, dari mulai sulit mendapatkan tempat tinggal, sulit mendapatkan pekerjaan, sampai berhasil mendapatkan tempat tinggal, berhasil mendapatkan pekerjaan, sampai meningkat kesejahteraannya. Kota ini menjadi saksi ratusan ribu, jutaan orang datang dengan bekal ala kadarnya. Dan di kota ini kesempatan dibuka, sehingga bekal ala kadarnya itu telah menjadi kemajuan, telah terjadi perubahan pada kondisi ekonominya, status sosialnya, peran kemasyarakatannya. Kota ini telah menjadi fasilitator, kota ini telah menjadi eskalator sosial ekonomi bagi mereka yang datang, mereka yang berkarya, mereka yang berbuat di kota ini. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan sekali lagi pada semuanya, ketika menghadapi pandemi ini, mari kita kirimkan pesan pada diri kita, pada anak-anak kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa kita, generasi ini adalah generasi tangguh, generasi ini adalah generasi ulet, generasi ini adalah generasi yang sanggup untuk menghadapi tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan angkatan ini menjadi angkatan
yang siap menghadapi pandemi. Kita diuji dengan pandemi, tapi kita semua yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada kita ujian, cobaan yang kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Karena itulah kita tunjukkan kepada diri kita sifat-sifat yang tadi saya katakan, dan kita berharap setelah masa pandemi nanti lewat, maka Jakarta akan menjadi kota yang lebih baik. Jakarta menjadi kota yang lebih ramah pada semua. Jakarta menjadi kota yang lebih berketahanan. Warganya merasakan kebahagiaan. Warganya merasakan perasaan syukur. Syukur alhamdulillah kita berada di Jakarta. Dan kotanya kota yang selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini adalah sebuah masa yang tidak mudah. Ini adalah masa yang penuh tantangan. Ini masa yang sering disebut sulit. Tapi insya Allah ini bukan masa yang berat. Berat ringan soal perasaan. Insya Allah kita jalani ini dengan keikhlasan. Kita jalani ini dengan keseriusan. Kita jalani ini dengan komitmen yang tinggi, bahwa tanggung jawab yang ada pada diri kita masing-masing adalah untuk meneruskan sejarah umat manusia di kota ini, meneruskan sejarah orang-orang tangguh di kota ini, meneruskan sejarah gemilang dari generasi-generasi sebelumnya, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Izinkan sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, ujian yang sedang kita hadapi insya Allah kita akan bisa lewati, tapi kita perlu disiplin. Kita perlu memastikan bahwa setiap kita menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab paling kecil yang kita bisa lakukan adalah melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dengan mengikuti seluruh protokol kesehatan. Insya Allah kota Jakarta yang hari ini memperingati hari ulang tahunnya menjadi kota yang makin maju, kota yang makin berkembang, kota yang makin menjadi kebanggaan bagi semuanya. Dan insya Allah warganya merasakan kebahagiaan, warganya bisa mensyukuri kemajuan, dan insya Allah generasi yang akan datang menjadi generasi yang akan menengok kepada era kita dan mensyukuri peran yang kita jalankan pada hari-hari ini. Dirgahayu Kota Jakarta, terima kasih atas pengabdian semua. Terima kasih atas kontribusi semua. Insya Allah dicatat sebagai amal jariah, dicatat sebagai amal soleh yang akan berbalas dengan aliran pahala tanpa henti untuk semuanya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak mari kita berdoa. Doa akan saya pandu dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sailin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala li haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah ya Tuhan kami,
Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu jualah di pagi duhanan mubarakah ini. Kami bersimpuh mensyukuri nikmat-Mu pada hari ulang tahun Kota Jakarta tercinta yang ke-494 tahun 2021. Seraya berharap semoga limpahan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unah-Mu senantiasa menyertai perjalanan Kota Jakarta tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah wabah COVID-19 yang menimpa kami sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya ilahana, dengan kudrah dan iradah-Mu, kami mohon agar Engkau segera mengangkat wabah COVID-19 dari negeri kami. Sehatkan, kuatkan dan tabahkanlah kami dalam menerima cobaan ini. Berikanlah kepada kami dan masyarakat Jakarta khususnya kekuatan lahir dan batin, keteguhan hati, kemantapan iman, agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kuat dan produktif guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kota Jakarta yang kami cintai menuju Jakarta bangkit, Jakarta berketahanan, Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat afuwun ghafur-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan para pahlawan kusuma bangsa yang telah mendahului kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami. Berkahkan umur kami dan kabulkan doa serta permintaan kami. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat bubarkan barisan. Istirahat di tempat. Gerak. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta tahun 2021. Dirgahayu ke-494 Kota Jakarta. Jakarta bangkit, maju kotanya, bahagia warganya. Terima kasih.
Jakarta Bangkit. Tema ini diangkat untuk peringatan hari ulang tahun ke-494 Kota Jakarta tahun 2021. Kondisi Jakarta pada tahun 2021 ini telah mendorong seluruh elemen masyarakat bersatu, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam berjuang di masa pandemi menuju Jakarta Bangkit. Tahun ini, logo hari ulang tahun yang dipilih memiliki filosofi yang menggambarkan harapan dan mimpi masyarakat Jakarta untuk bangkit. Selain itu, ada elemen identitas plus Jakarta yang menunjukkan Jakarta sebagai kota kolaborasi. Masa pandemi sejak tahun lalu adalah waktu yang penuh dengan tantangan. Kota ini terus beradaptasi dan berjuang untuk bisa pulih. Ada banyak kebijakan dan program telah kita lakukan. Di antaranya pemulihan ekonomi, vaksinasi, dan program-program lainnya. Penerapan protokol kesehatan yang ketat dan kerja keras tenaga kesehatan serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga dibantu oleh seluruh elemen masyarakat, adalah upaya agar kita semua berkolaborasi menuju ke arah Jakarta Bangkit. Tahun 2021 ini menjadi tahun kedua peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta di masa pandemi. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kota Jakarta tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan rangkaian acara yang diadakan secara virtual. Hal ini dilakukan agar tetap bisa dinikmati oleh masyarakat umum dari rumah masing-masing. Rangkaian acara hari ulang tahun ke-494 Kota Jakarta sudah dimulai sejak April 2021 dalam sebuah rangkaian kegiatan bertajuk Berkah Energi Ramadan. Selain itu, sudah berjalan juga Jakpreneur Fest yang bertujuan menjembatani UMKM sebagai upaya membangkitkan perekonomian kota. Selain itu, Jakarta Investment akan diadakan dengan tujuan memperbaiki keadaan fiskal Jakarta melalui skema investasi dan membangun Jakarta dengan kolaborasi. Dari sisi transportasi, akan dilaksanakan penataan stasiun tahap 2, fasilitasi integrasi CSW, dan sayembara desain proteksi jalur sepeda. Sedangkan untuk pemulihan lapangan pekerjaan akan dilaksanakan kegiatan kolaborasi sosial berskala besar ketenaga kerjaan, pelatihan kerja, serta mendorong penempatan kerja. Aksi hemat energi juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kota Jakarta tahun ini, yaitu aksi pemadaman lampu pada 7 landmark Jakarta untuk memperingati World Environment Day 5 Juni 2021. Kita juga akan melaunching kembali Plus Jakarta dengan beragam kegiatan menarik seperti instalasi mural dan podcast Plus Jakarta. Untuk itu, mari kita sambut ulang tahun ke-494 Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 2021 dengan harapan kehidupan Jakarta yang lebih baik dan Jakarta Bangkit.